Mereka punya sendiri-sendiri pemimpinnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat juga kelanjutan kepemimpinan Rasul Petrus, misalnya di dalam Kisah Para Rasul. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, benar nggak sih? Nah, ketika nanti Bapak Ibu dipilih pengganti Yudas Iskariot dari antara murid-murid yang ada dalam komunitas itu, juga nanti Rasul Petrus bertindak sebagai pemimpin. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul mulai dari pasal 1 sampai sekitar pasal 10, itu banyak menceritakan mengenai aktivitas atau kegiatan-kegiatan Rasul Petrus, ya. Atau paling tidak pasal 1 sampai pasal 15. Itu biasanya itu pasti bercerita tentang Rasul Petrus kebanyakan, ya. Dan bahkan nanti ada cerita Rasul Paulus itu berjumpa dengan Kefas. Ya, nama lain dari Petrus ya Kefas. Karena batu karang ya, batu karang. Oke. Bahasa Aramaiknya. Kefas. Dia berjumpa ya. Oke. Kalau Anda baca secara teliti Kisah Para Rasul itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kepemimpinan Rasul Petrus itu langsung kelihatan di awal gereja perdana. Yaitu salah satunya ketika mereka memilih pengganti Yudas Iskariot. Oke. Nah, ini sebelum Yesus Kristus ya, atau sebelum Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, itu dia memberi sebuah pernyataan di sini di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam tafsiran, ya, dalam tafsir, ke ujung bumi yang dimaksud di sini Bapak Ibu ternyata adalah Roma. Karena pada waktu itu, ya, bisa dikatakan pusat keilmuan, pusat peradaban itu sangat tinggi di Roma. Ya. Nah, maka beberapa tafsir mengatakan bahwa ujung bumi yang dimaksud itu Roma. Ya. Sehingga para rasul itu, terutama Rasul Petrus dan Rasul Paulus, itu mereka mengakhiri pemberitaan Injil atau mereka wafat di Roma. Dan para rasul yang lain itu juga tersebar di berbagai tempat yang lain. Ada yang ke India, ada yang ke Turki, ke Mesir, dan lain sebagainya. Ke Antiokhia, terutama Rasul Paulus dia ke Antiokhia, dan ke tempat-tempat lain, bahkan ke Arab, Bapak Ibu. Rasul Paulus, meskipun mungkin yang dimaksud bukan Arab pada konteks sekarang, pasti konteksnya berbeda. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, kepemimpinan Rasul Petrus itu kelihatan di ayat 15. Ya, dia mengajak ya semua komunitas itu ya, komunitas-komunitas orang-orang yang ada dalam komunitas untuk mengadakan suatu pertemuan dan memohon atau berdoa ya, untuk berdoa supaya bisa mereka menentukan siapa pengganti Yudas Iskariot. Di sini dikatakan demikian. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas
pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Inilah awal kepemimpinan Rasul Petrus. Jika kita lihat juga selanjutnya nanti, ya, misalnya kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 2, ya. Ini setelah mereka mengalami atau setelah turun Roh Kudus, di sini kita lihat di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Nah, ini mereka ketika mengalami atau ketika hari Pentakosta. Selalu dikatakan bahwa Rasul Petrus yang pertama, keynote speaker, ya, yang pertama memberi pernyataan, yang pertama memberikan pembukaan, kata pengantar. Oke, ini di bagian Kisah Para Rasul 2 kalau kita lihat, ya. Nah, kalau kita beranjak lagi ke Kisah Para Rasul 3, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat lagi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Mereka sedang sembahyang, ya. Di situ dikatakan Rasul Petrus naik ke atas, ya, dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Oke? Nah, kemudian kita lihat juga di sini, tetapi Petrus berkata, nah ini, ya, bersama Yohanes, tapi Petrus yang menjadi orang yang berbicara. Oke. Lalu mereka masuk ke Serambi Salomo. Petrus lagi yang bicara, ya. Bapak Ibu, kita lihat. Petrus berbicara lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 4. Nanti Bapak Ibu yang baca secara utuh, ya. Ini saya tunjukkan aja kepada Anda bagaimana kita bisa melihat Petrus sebagai pemimpin, ya, sebagai gembala, ya. Misalnya di Kisah Para Rasul 4 kita lihat lagi di ayat pertama. Di sini ada Yohanes memang, ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki.
Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan membicarakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kita tahu bahwa orang Saduki itu tidak percaya ada kebangkitan ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya mereka marah kepada para rasul yang mengajarkan tentang kebangkitan. Karena di dalam pemahaman aliran Saduki, kebangkitan itu tidak ada. Oke? Nah, kita melihat di sini juga ketika Rasul Paulus ya, penuh Roh Kudus berbicara di depan tua-tua ya di ayat 8 ini. Oke, kita lihat lagi misalnya di Kisah Para Rasul 5. Nah, ini mengisahkan bagaimana Ananias dan Safira ya memberikan persembahan tetapi mereka menipu ya. Mereka menipu Rasul Petrus. Dan apa yang terjadi ya dengan kedua orang ini ya, yang pertama Ananias meninggal terlebih dahulu ya. Oke, nanti Bapak Ibu baca ya ini kisahnya. Mereka menjual sebidang tanah, lalu mereka memberi persembahan kepada Petrus, tetapi mereka berbohong ya. Mereka tidak jujur gitu ya. Sehingga Rasul Petrus mengatakan di sini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Oke. Nanti Bapak Ibu baca secara detail ya. Nah, sekarang kita lihat lagi Kisah Para Rasul 6. Saya hanya ingin menunjukkan saja mengenai peran-peran Rasul Petrus di dalamnya. Nah, oke. Di sini kita lihat ya, kisah Stefanus ya baru muncul di sini ya. Di bagian 6 ini. Sebenarnya ada lagi lanjutan-lanjutan lain yaitu tentang Rasul Petrus, tetapi di ayat di bab 7 atau pasal 7 ya. Nah, masih tentang kematian Stefanus di sini. Di bagian 7.